Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta bersolawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aspek analisis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, selanjutnya informasi dan data yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri permohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang didapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu juga untuk menilai aspek hukum dan legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Selanjutnya, sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai maksud, tujuan mengajukan permohonan, dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta. Kita biasanya melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan dan suami atau istrinya jika pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon bersifat institusi, kita biasanya melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili dalam pengajuan tersebut, pihak manajemen dan pimpinan instansi. Yang kedua, biasanya data diri pemohon pembiayaan dan atau suami istri menjadi hal utama yang harus diisi oleh pemohon pembiayaan. Dalam formulir pemohon pembiayaan dan persyaratan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi surat nikah bila sudah menikah, slip gaji asli dan surat keterangan kerja, izin-izin usaha, dan lainnya jika dibutuhkan yang masih berlaku. Lanjut, yang ketiga, informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dapat diperoleh dari kartu keluarga yang sudah dikumpulkan oleh pemohon pembiayaan. Sebagai syarat pengajuan dari kartu keluarga tersebut didapatkan informasi mengenai alamat tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, usia, agama, pendidikan, terakhirnya pekerjaannya, status perkawinan untuk tiap-tiap anggota keluarga. Keempat, informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya. Yang kelima, informasi mengenai gambaran umum usaha ini bisa didapatkan oleh relationship manager finansial dari profil usahanya, tetapi lebih baik lagi jika dengan cara melakukan
survei atau mengunjungi tempat usahanya. Yang keenam, hubungan pemohon pembiayaan dan suami istri dengan perbankan didapat dengan cara BI checking. Lanjut, ketujuh, informasi mengenai jaminan didapat dari bagian tastor yang menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan dari barang yang dijaminkan oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Baik, selanjutnya feasibility study pembiayaan. Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan peminjaman atau pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan resiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Tinggi rendahnya sebuah resiko dapat digunakan untuk memutuskan beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Salah satunya adalah prinsip 5C dan 6A yang meliputi karakter atau karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.